Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama M. Risto Hasuki, NPM 2013010144, kelas reguler 1, klaster 3A, mata kuliah Praktek Teknologi Perlindungan Tanaman. Untuk alat dan bahannya sebagai berikut. Saya ingin menjelaskan tentang biologi hama bekicot. Biologi hama bekicot termasuk dalam kelompok moluska yang umumnya ditemukan pada lingkungan yang lembab dan kurang dari paparan sinar matahari langsung. Bekicot mempunyai kemampuan beradaptasi sangat baik pada berbagai kondisi lingkungan. Hewan bercangkang yang hidup di darat ini terdiri dari beberapa jenis dan salah satunya adalah bekicot. Bekicot jenis ini ditemukan pada daun tanaman Dalukha yang masih hijau. Cangkang berwarna coklat dengan gelung melingkar berwarna coklat gelap. Dalam situasi tertentu, bekicot mengulurkan tubuhnya dalam cangkang sebagai tempat persembunyian dari gangguan luar. Gejala serangan hama bekicot yaitu kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan bekicot adalah cukup besar. Akar-akar muda, tunas baru, dan kuncup bunga adalah makanan paling lezat bagi siput ini. Anggrek bulan merupakan tanaman anggrek yang paling sering diserang oleh siput ini. Biasanya melancarkan serangannya pada malam hari. Pengendalian menggunakan moluksida berbahan aktif fentin, acetafentin, acetatae atau metahelida atau metadelhide. Teknik pengembalian hama bekicot terdiri dari 8, yaitu 1. Mengambilnya satu persatu, menyiramkan air garam, menggunakan bawang putih, menggunakan predator alami, menggunakan kulit buah, membersihkan lingkungan sekitar rumah, memakai kulit telur ayam, dan terakhir menggunakan ampas kopi hitam. Saya ingin menjelaskan tentang biologi hama keong mas. Biologi hama keong mas terdiri dari aspek-aspek biologi, meliputi aspek sistematik, morfologi, perkembangan populasi, dan aspek ekologi. Aspek sistematik keong mas yaitu filum, moluska, kelas, gastropoda, ordo, pulmata, familia, Ampullariidae, genus, dan Pomaceae. Aspek morfologi keong mas, bentuk cangkang keong mas hampir mirip dengan siput sawah yang disebut gondang. Bedanya cangkang keong mas berwarna kuning keemasan hingga coklat transparan serta lebih tipis. Pada mulut cangkang keong mas terdapat operculum. Perkembangan populasi keong mas memiliki daur hidup yang singkat, dari stadium telur sampai stadium berikutnya memerlukan waktu 3 bulan. Keong mas lebih cepat pertumbuhannya. Seekor induk betina berumur 6 bulan mampu menghasilkan 1000 butir telur. Aspek ekologi meliputi konsumen keong mas yaitu tumbuhan keladi, Cladium sp, tumbuhan air, sayur, dedak, pelet. Karena itu, keong mas bersifat omnivora. Predator keong mas adalah mulai dari serangga sampai manusia, terutama unggas. Faktor fisik keong mas meliputi suhu berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius. Oksigen yang terlarut berkisar antara 0,5 sampai 2,7 ppm. pH air berkisar antara 5,8. Saya ingin menjelaskan tentang gejala serangan hama keong mas. Gejala serangan hama ini terlihat pada batang, tangkai, dan helai daun yang rusak akibat bekas gigitan, dan pada batang mudah terpotong-potong. Bahkan serangan berat dapat memakan seluruh tanaman padi. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang teknik pengendalian hama keong mas. Teknik pengendalian hama keong mas yaitu yang pertama, pengendalian secara mekanis, yaitu pengolahan tanah dengan cara dibajak kemudian diikuti dengan pelumpuran dapat mengurangi populasi hasil populasi keong mas. Yang kedua, perbaikan saluran irigasi perlu diikuti sanitasi gulma. Yang tiga, memasang saringan pada saluran pintu air. Yang keempat, pemupukan hama keong mas. Yang kelima, penggunaan tanaman antraktan atau daun pepaya, kulit nangka, daun atlas, dan daun singkong. Yang ketujuh, pengendalian
dengan kultur teknik yaitu menanam bibit yang agak tua dan jumlah bibit lebih dari satu batang. Yang ke-8, melakukan pemupukan dasar dengan pupuk buatan dan pengapuran.